Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Rosa berharap anak-anak semua dan juga mama papa dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Jika ada yang sakit atau kurang sehat, semoga cepat sehat dan jangan lupa minum obat, makan ya, istirahat yang cukup dan berjemur, berolahraga. Nah, ayo anak-anak kita tetap semangat, kita melanjutkan belajar kita. Jangan lupa anak-anak yang belum mandi, ayo mandi dulu, sarapan, memakai pakaian yang rapi, ya. Lalu kita belajar, ya. Sekarang kembali kita belajar dari rumah, tapi tetap semangat ya, supaya kita semua tetap sehat dan terbebas dari corona. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Mohon berkat kepada Tuhan. Anak-anak duduk yang baik sebelum belajar, walaupun di rumah sendiri sama mama papa, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa. Ambil sikap doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami hingga hari ini. Terlebih atas rahmat kesehatan yang boleh kami alami. Semoga kami tetap sehat dan semangat dan dapat melanjutkan belajar kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit, terpapar corona, semoga Kau berikan kesembuhan, kekuatan, sehingga bisa kembali belajar bersama kami. Juga kami berdoa untuk teman kami, Rena, yang sekarang sedang sakit. Tuhan berkati Rena, Tuhan jamah para tenaga medis, para dokter dalam pengobatannya, sehingga Rena dapat memperoleh kesembuhan kembali dan belajar bersama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Karolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak hebat, mari kita semangat untuk memulai belajar kita hari ini. Supaya lebih semangat, kita serukan salam kita ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita di tema 6. Ya, tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema kita, subtema ketiga, lingkungan sekolahku. Ya, ini lingkungan sekolah kita. Ya, lingkungan sekolahku hari ini pertemuan ketiga, pembelajaran 4 dan 5. Nanti anak-anak bisa melihat dari buku e-book halaman 110 sampai 120. Ya. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah ada beberapa ini. Yang pertama, memahami berbagai gerak dominan. Nanti kita akan melihat tentang gerakan lokomotor atau gerakan berpindah tempat. Kemudian, merinci ungkapan penyampaian pemberitahuan. Untuk hari ini ya, secara lisan maupun tulisan. Kemudian, mengenal, menentukan berat benda dengan satuan tidak baku. Kemudian mengenal karya ekspresi 3 dimensi. Melanjutkan yang kemarin. Nah, tujuan pembelajarannya setelah belajar ini, kalian harus bisa yang pertama, menunjukkan gerak tolakan, melayang, dan mendarat pada senam lantai melalui gerakan Scott jump. Ya, melakukan gerakan tolakan, melayang, dan mendarat pada senam lantai melalui gerakan lompat tali juga. Ya,
Kemudian menjelaskan ungkapan perintah yang terdapat pada teks atau pada gambar, pada poster. Ya. Kemudian mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dan cara penggunaannya serta langkah-langkah membuat karya 3 dimensi, ya. Kemudian menentukan berat benda dengan alat satuan tidak baku, ya, membandingkan berat benda. Oke, anak-anak sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai, ya. Oke, siap-siap ya. Mari kita berlatih ya. Nah, lihat, ya. Ini gambar anak-anak. Ini di sekolah ya. Karena kita tidak sekolah, kita tidak melakukannya di sekolah nanti, tapi di rumah ya. Ini bersama Pak Guru. Nah, sekarang sekolah JJ mempunyai lapangan rumput yang hijau. Peserta didik ini bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini JJ akan berolahraga di lapangan. Udara segar membuat JJ semangat. Anak-anak nanti di rumah saja ya. Udara segar di rumah juga membuat kita semua semangat. JJ dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan lokomotor pada senam lantai, yaitu gerakan squat jump. Ya, squat jump. Nah, bagaimana gerakannya? Nanti kita akan lihat ya. Nah, gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerakan. Ada gerakan tolakan, lalu melayang, kemudian mendarat. Berikut ini gambar urutan gerakan squat jump. Ini ya. Ini tolakan ya. Ini baru persiapan, ini tolakan, mau bertolak ya. Mau persiapan mau melompat ya. Kemudian melayang. Melayang ini ya, kakinya kan naik ya, lompat kita ya. Kemudian mendarat. Ya, jadi pada gerakan squat jump ada gerak tolakan, ada gerak melayang, dan ada gerak mendarat. Ya. Ini contoh urutannya, persiapannya, tangannya di mana dan seterusnya ya. Nanti anak-anak bisa lakukan di rumah bersama dengan orang tua atau kakak ya, adik ya. Ya, berolahraga. JJ dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Mereka melakukan gerakan squat jump bersama. Lingkungan sekolah mereka bersih, hijau, dan asri. Di pagi hari udaranya terasa sejuk. Selain berlatih squat jump, mereka juga berlatih lompat tali. Nah, ini di sekolah, tapi nanti anak-anak lakukannya di rumah ya. Di rumah juga hari ini cerah, udara segar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat nanti cara melakukan gerakan squat jump. Lihat pada video berikut ini ya. Amati baik-baik supaya nanti anak-anak bisa melakukan dengan baik dan benar. Mari kita lihat video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat ya. Hari ini Ustaz akan mengajarkan PJOK. Ya, untuk materi hari ini adalah gerakan squat jump ya. Manfaat gerakan ini adalah melatih otot kaki ya. Nanti kalian di rumah bisa dipraktekkan ya. Bagaimana gerakannya? Perhatikan gerakan Ustaz ya. Perhatikan kaki kanan di depan, ini. Kaki kiri di belakang ya. Tangan memegang tengkuk atau leher bagian belakang. Ini. Padahal di depan ya, tidak boleh ke bawah, depan. Kita lompat. Ketika lompat kita berganti kaki. Perhatikan, siap. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulangi 2 kali lagi. Kaki kiri mundur. Siap, badan ke depan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulangi 1 kali lagi. Kaki kiri mundur. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Ketika melakukan squat jump, tidak boleh terlalu rendah ya, nanti lututnya bisa sakit gitu. Nanti kalian di rumah bisa praktekkan dengan ayah atau ibu atau kakak adik ya. Ya, manfaatnya adalah untuk melatih otot kaki, tujuannya untuk meningkatkan kesehatan. Itu pesan kalian di rumah harus menjaga kesehatan ya. Jagalah makanan kalian ya. Makanan yang bergizi, istirahat cukup, olahraga teratur. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak melihat video bagaimana cara melakukan squat jump, mari kita lanjutkan ya. Nanti anak-anak bisa melakukan dengan baik, dengan benar ya. Nah, pagi ini JJ, Rima, dan teman-teman tadi melanjutkan olahraga ya. Masih olahraga. Mereka masih berkumpul di lapangan sekolah. Ya, mereka sangat gembira dan bersemangat. Setelah belajar squat jump, Pak Guru juga mengajak berolahraga sambil bermain. Nah, mereka akan melakukan gerakan melompati rintangan. Ini sepertinya hanya bermain ya, tapi ini olahraga. Rintangan dibuat dari karet gelang yang dironce jadi tali. Ini dari karet gelang. Mungkin di rumah anak-anak punya ya. Mama itu kalau belanja di pasar suka belanjaannya banyak yang diikat dengan karet gelang ya. Kalau dikumpulkan, dironce, bisa untuk melakukan permainan ini. Nah, gerakan ini merupakan gerakan lokomotor, yaitu gerak berpindah tempat. Nah, bagaimana untuk lebih jelasnya? Lihat ini ya. Nah, berikut urutan gerakannya. Nih, ada 2 orang yang memegang tali atau karet. Ya, 2 peserta merentangkan ujung tali karet setinggi lutut mereka. Jadi kalau di rumah harus ada paling tidak 3 orang ya. 2 orang memegang, 1 orang melompat. Nah, ini karena di sekolah banyak temannya. Peserta yang lain berbaris berbanjar menghadap tali karet dengan jarak peserta didik terdepan. Nih, 2-3 meter dari karet. Lalu baru melakukan lompatan. Nah, ini ya. Melompat. Ini salah satu kaki menjadi tumpuan. Kaki yang lain lompat terlebih dahulu. Jadi ini ada tolakannya juga ya. Terus melayang, melompati karet ini dan mendarat. Ya. Nih, ya. Ini posisi udah mau mendarat, baru 1 kaki ya. Nah, kaki kanan mendarat kembali ke tanah disusul dengan kaki kiri. Ya. Ini tadi di sini mau persiapan tolakannya, ini udah melayang, ini mendaratnya. Ya. Jadi anak-anak juga bisa lakukan sambil bermain, sambil berolahraga. Ya. Pasti anak-anak suka ini. Nanti kalau punya karet silakan dironce, digunakan untuk bermain bersama adik atau kakak. Ya. Oke, ini olahraga kita hari ini. Ya. Anak-anak melakukan gerakan dengan penuh semangat. Suasana belajar menjadi menyenangkan. Walaupun di rumah, Ibu berharap anak-anak juga tetap semangat dan senang belajar hari ini. Nah, berikutnya mari kita membaca. Ayo bersama-sama kita membaca ya. Bentar. Ini ada yang sedikit kurang biar nggak ketutupan ya. Nah. Oke. Nah, mari kita membaca. Ya, keadaan lingkungan yang bersih dan asri tidak didapat begitu saja. Kita harus membiasakan diri menjaga kebersihan dan keasrian sekolah atau rumah. Oleh karena itu, guru memerintahkan kita membersihkan lingkungan sekolah. Kita pun harus mematuhi perintah guru atau di rumah perintah orang tua. Orang tua pasti juga memerintahkan atau mengajak kita untuk menjaga lingkungan rumah kita. Rima dan teman-teman juga mematuhi
perintah guru. Nanti anak-anak juga mematuhi perintah orang tua di rumah ya. Selain mematuhi perintah Bu Rosa dan Bu Tata juga mematuhi perintah orang tua. Bacalah percakapan di bawah ini. Nah, ini ada guru dan Rima dan teman-temannya. Pak Guru berkata, anak-anak, hari ini kita akan kerja bakti. Kita kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Lalu Rima menjawab, setuju Pak. Bagaimana pembagian tugasnya Pak? Lalu Pak Guru menjawab, kelompok Rima sapu halaman sekolah. Kata Rima, baik Pak. Lalu Pak Guru melanjutkan, kelompok JJ sapu lantai sekolah ya. JJ menjawab, siap, laksanakan Pak. Lalu Pak Guru lagi, kelompok Dinda membersihkan kaca jendela. Kata Dinda, segera kami kerjakan Pak. Lalu Pak Guru melanjutkan, selebihnya silakan bersihkan ruang kelas masing-masing. Lalu semua siswa yang lain menjawab, baik Pak. Nah, coba di percakapan ini ada kalimat perintah, ungkapan perintah. Apa ya perintahnya? Siapa yang menemukan? Iya, ya tadi ada tanya kan, sapu halaman sekolah. Ada lagi, ya tadi JJ dan teman-teman diperintahkan untuk apa? Ya, sapu lantai sekolah. Dinda tadi diperintahkan untuk apa? Iya, bagus. Bersihkan kaca jendela. Dan yang lain diperintahkan untuk apa? Membersihkan ruang kelas. Oke. Nah, sekarang ayo kita amati. Nah, lihat. Kamu harus mencontoh sikap mereka. Ya, mereka melaksanakan perintah guru dengan senang hati. Sekolah milik kita bersama, maka harus kita rawat bersama-sama. Kebersihan dan keindahan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Karena kita di rumah, kebersihan, keindahan rumah juga tanggung jawab kita bersama seluruh anggota keluarga. Selesai kerja bakti, mereka melanjutkan kegiatan. Mereka akan membuat hasil karya. Nah, mereka lalu menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Ini sama seperti kemarin ya. Kemarin kan membuat ini ya. Mencetak ini dari tanah liat. Lalu kemarin dijemur. Nah, sekarang sudah beberapa hari kalau kita buat sudah kering nih. Lalu mereka menyiapkan cat. Ini cat ya. Ini cat. Lalu ini kuas. Lalu ini ada palet. Palet itu untuk menuang catnya ya. Nah, bagaimana mereka membuatnya? Langkah-langkah membuatnya, mereka mulai bekerja mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nih, lihat ya. Nih. Ya. Pertama mereka tuangkan cat ke palet ini. Ya, lalu diaduk dengan menggunakan kuas. Setelah itu hasil karya 3 dimensi ini bentuk daun yang sudah kering, mereka cat. Setelah dicat, dijemur lagi supaya kering dan ini hasilnya ya. Ini hasilnya bisa bentuk daun, ini bisa bentuk kupu-kupu. Ini yang kemarin tidak dipraktikkan, tapi langkah-langkahnya cukup anak-anak pahami ya. Karena ini kesulitan untuk mencari bahannya. Apalagi situasi sekarang ya, corona sedang merebak lagi. Nanti anak-anak pergi-pergi mencari bahan malah kena corona. Jadi anak-anak cukup di rumah saja, melihat saja caranya. Nanti suatu saat situasi sudah aman bisa kita praktekkan ya. Oke. Nah, ayo kita berkreasi. Nah, pakai apa ya? Nah, sekarang berkreasinya yang ini saja. Ya, yang ini anak-anak bisa. Hari ini Didi dan kawan-kawan akan berkampanye kepada warga sekolah. Anak-anak juga bisa berkampanye kepada anggota keluarga dan saudara-saudara. Mereka akan melakukan gerakan sekolah bersih dan sehat.
Kalau anak-anak di rumah, anak-anak lakukan gerakan rumah bersih dan sehat. Ya, mereka akan membuat poster. Ini poster. Ya, melalui poster mereka akan menyampaikan pesan. Poster tersebut akan dibawa keliling sekolah. Harapan mereka semua warga sekolah mau melaksanakan apa yang ada pada poster tersebut. Nah, ini contoh posternya. Ini poster. Buanglah sampah pada tempatnya. Lalu ada gambar tempat sampah. Nah, sekarang ini apa isi pesan dalam poster ini? Siapa tahu poster ini pesannya apa ya? Iya, bagus. Supaya kita membuang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah. Anak-anak nanti bisa ya membuat ini, menggambar ya poster sederhana ya sesuai kemampuan anak-anak. Anak-anak hebat pasti bisa. Boleh mencontoh, boleh kreasi sendiri ya. Silakan anak-anak nanti berkreasi sesuai kemampuan anak-anak. Jangan merasa tidak bisa. Semua harus dicoba. Percaya pasti anak-anak bisa ya. Apapun yang dibuat diwarnai dengan baik, pasti nanti anak-anak akan menghasilkan poster yang baik. Poster itu ada gambar, ada tulisan dan pesannya. Nah, jadi ada satu gambar, ada tulisan dan pesannya. Nanti begitu ya. Oke. Nah, ayo kita berlatih. Melalui poster, mereka juga meminta warga sekolah melakukan hal lain. Misalnya mengumpulkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Ya, jadi bisa macam-macam. Nanti anak-anak membuat berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekitar ya di rumah ya. Sebelum dikumpulkan, mereka belajar mengukur berat sampah. Nah, mereka membersihkan sampah. Tadi kan suruh buang sampah pada tempatnya ya. Mereka mencari sampah, membuang pada tempatnya. Sebelumnya mereka kumpulkan dulu. Namun mereka memerlukan bantuanmu untuk menentukan beratnya. Mereka mencoba mengumpulkan. Nah, bantu mereka yuk. Ya, JJ mengukur berat 2 benda yang dia kumpulkan. Hasil pengukuran digambarkan seperti berikut ini. Nih, ini kaleng. JJ mendapatkan kaleng. Ternyata berat kalengnya ini ada di timbang beratnya. Ini ada kelereng, ada uang koin. Ya, berat kaleng 5 kelereng, 1, 2, 3, 4, 5. Dan koinnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3 koin. Nah, lalu ini juga mendapatkan botol. Ya, botol plastik mungkin ini ya. Sehingga ringan. Ya, beratnya 5 kelereng. Nah, sekarang mari kita apa yang bisa kita simpulkan dari pengamatan kita tadi? Hasil JJ memungut sampah dan mengumpulkannya. Ya, ini botol, ini kaleng. Nah, pertanyaannya, sesuai hasil pengukuran tersebut, jawablah soal-soal berikut. Benda yang paling berat adalah apa? Di antara dua ini yang lebih berat yang mana? Iya, kaleng. Karena ini lebih banyak ya, karena ini 5 kelereng dan tambah 3 koin. Ini hanya 5 kelereng saja. Benda yang lebih ringan adalah, oke, bagus, botol. Lebih ringan karena hanya 5 koin saja. Berat botol sebanding dengan berapa bola atau berapa kelereng dan berapa koin? Ya, 4 bola dan 5 1 koin. Oh, ini salah ini ya. Bentar ya. Kita betulin dulu ya. Jadi berat apa tadi? Berat botol berapa? Ya, ini tidak benar ya.
Kemudian berat kaleng. Berat kaleng. Oh, ini yang satu ternyata koin, nak. Bu Rosa nggak begitu jelas. Ternyata ini 4 kelereng dan koinnya 1. Berat kaleng sebanding dengan 5 bola, 5 kelereng ini ya. Ini bola kecil mungkin ya ini. Dan 3 koin ya. Ini tadi Bu Rosa Indonesia kelereng. Nah, gambarnya seperti kelereng kecil. Ternyata dia bola kecil. Ya. Oke. Nah, ayo kita mengamati. Nah, murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan selokan. Murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Didaur ulang itu dibuat lagi, dibuat sesuatu yang baru. Menurut Bu Guru, sampah itu dapat disetorkan ke bank sampah. Ya, kalau di tempat-tempat lain sudah banyak ini bank sampah, ya. Jadi dikumpulkan per kelompok. Sampah botol, sampah plastik, sampah kertas, dikumpulkan sendiri-sendiri, kemudian disetorkan ke bank sampah. Sebelum disetor, murid-murid ingin tahu berat sampahnya. Mereka segera mengukur beratnya dengan timbangan sederhana. Sebagai alat ukurnya, mereka menggunakan bola tenis. Ya, ini pengukuran sampahnya. Ya. Ini sampah plastik. Nih, 2 bola. Ini sampah kaleng. 4 bola. Ya. Terus ini sampah kertas. 3 bola. Berdasarkan berat sampah tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah paling berat yang dibuang siswa adalah sampah jenis mana yang paling berat, yang paling banyak tentu bolanya. Iya, kaleng. Nah, bisa ya anak-anak menyimpulkan ini ya. Oke anak-anak, jadi itu yang kita pelajari. Kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya, yang pertama kita belajar gerak lokomotor, yaitu gerak berpindah tempat. Tadi contohnya ada skot jam, ada lompat tali, ya. Yang kedua, kita juga belajar ungkapan perintah berupa poster. Maka nanti anak-anak bisa menjelaskan apa sih yang diperintahkan dalam poster itu. Dan anak-anak juga bisa membuat poster sederhana. Kemudian, mengidentifikasi alat dan bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Dan yang terakhir, kita tadi belajar membandingkan berat benda dengan satuan tak baku. Oke anak-anak, udah paham ya? Nah, mari kita refleksikan. Coba anak-anak ingat-ingat, anak-anak diam sejenak, kita endapkan bagaimana perasaan anak-anak selama belajar hari ini. Ibu Rosa berharap anak-anak belajar dengan senang hati, dengan semangat. Ya, lalu nilai sikap apa yang sudah kita peroleh dengan mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, ternyata hari ini kita diajak memiliki sikap percaya diri, sikap rasa ingin tahu, cermat dan berani. Nah, untuk nilai ketarakanitaannya ada compassion, competen, celebration, conviction, creativity, community. Hari ini kita akan lebih pada conviction dan creativity. Ya, tadi kita berkreasi, membuat poster, ya. Ya, dan berani, tangguh, berdaya juang untuk melakukan kegiatan tadi, ya. Skot jam, main tali, menghitung, ya, membuat poster, ya. Oke, anak-anak itu yang sudah kita dapatkan. Semoga anak-anak senang hari ini dalam belajar hari ini. Nanti kerjakan tugasnya ya, yang Bu Rosa kirim, jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan. Bu Rosa tunggu sampai malam nanti ya.
pukul 21. Nanti ada tugas yang keterampilan, poster, Ibu beri waktu 1 minggu. Tapi kalau anak-anak sudah selesai, tidak harus menunggu 1 minggu. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, semoga anak-anak tetap semangat ya mengerjakan tugas-tugas kita hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Berkati kami Tuhan agar kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Karolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Thank you. Sampai jumpa. See you tomorrow.